Jangan diberi keluar. Foto duluan. Selamat siang yang mulia. Mundur. Ini Pak, jalan Yang mulia izin boleh tahu Pak, diperiksa terkait kasus apa Pak? Pada bisa kaca. Yang mulia sedikit yang mulia. Kasus apa aja Pak? Kasus Belum orang bocor keterangan tadi menjadi sebagai saksi. Sebagai saksi. Berarti penyidikan ya Pak ya? Konteks pemeriksaan Hakim Konstitusi oleh KPK. Pemeriksaan terhadap Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur oleh KPK pada Kamis, 16 Januari 2025, memunculkan perhatian publik. Meskipun isu ini sensitif mengingat jabatan Ridwan sebagai salah satu penjaga konstitusi di Indonesia, juru bicara Mahkamah Konstitusi, MK, Eni Nurbaningsih, menegaskan bahwa pemeriksaan tersebut tidak berkaitan dengan sidang perkara di MK, termasuk isu politik atau pilkada. Ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan persidangan di MK, apalagi pilkada. Pemeriksaan ini lebih terkait dengan jabatan beliau sebelumnya di Mahkamah Agung, ujar Eni kepada media di Gedung MK, Jakarta. Kaitan dengan Mahkamah Agung. Ridwan Mansyur sebelumnya pernah menjabat di Mahkamah Agung, MA, sebelum dilantik menjadi Hakim Konstitusi. Menurut Eni, penyidikan oleh KPK diduga berkaitan dengan kasus suap di MA yang melibatkan mantan sekretaris MA, Hasbi Hasan. Mungkin ada kaitan dengan hal yang terjadi pada waktu beliau masih di MA. Saya kira, ini merupakan bagian dari proses hukum yang sedang berlangsung terkait MA, tambah Eni. Jadwal pemeriksaan ditunda. Ridwan sebenarnya telah dijadwalkan untuk hadir pada pemeriksaan pekan lalu. Namun, karena padatnya agenda sidang di MK, Ridwan meminta agar pemeriksaan dijadwal ulang hingga akhirnya ia memenuhi panggilan KPK pada Kamis. Beliau sebelumnya sudah menyampaikan bahwa ada kendala waktu karena padatnya persidangan. Hari ini beliau bisa hadir karena tidak ada agenda sidang di MK, jelas Eni. Penegasan KPK, Ridwan sebagai saksi. Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika, menegaskan bahwa Ridwan diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi dalam kasus dugaan suap yang menjerat Hasbi Hasan. Penyidik membutuhkan keterangan Ridwan untuk memperkuat bukti-bukti dalam perkara tersebut. Betul, yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan suap di MA dengan tersangka Hasbi Hasan, terang Tessa melalui keterangan tertulis. Reaksi Ridwan setelah pemeriksaan. Setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 1 jam, Ridwan memilih untuk tidak banyak bicara kepada awak media. Saya hanya memberi keterangan sesuai yang diminta penyidik. Sudah selesai, katanya singkat di Gedung Merah Putih KPK. Dinamika penegakan hukum. Kasus ini menambah sorotan terhadap proses penegakan hukum di institusi peradilan tertinggi Indonesia, yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Ridwan Mansyur, yang kini menjabat di MK, berada dalam sorotan karena latar belakangnya sebagai bagian dari MA di masa lalu. Publik menilai transparansi dan akuntabilitas sangat penting dalam penanganan kasus ini, mengingat kepercayaan terhadap lembaga peradilan sedang diuji. Penanganan kasus ini juga dapat menjadi momentum bagi MK dan MA untuk menunjukkan komitmen terhadap supremasi hukum dan pemberantasan korupsi. Pandangan ahli dan masyarakat. Beberapa pengamat hukum menilai bahwa pemeriksaan Ridwan adalah langkah wajar untuk mengungkap kebenaran, namun harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak merusak kredibilitas MK. Sementara itu, masyarakat berharap proses hukum berjalan transparan dan tidak tebang pilih. Hakim MK diperiksa KPK, cerminan ironi penegakan hukum di Indonesia. Pemeriksaan Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, pada Kamis, 16 Januari 2025, menambah daftar panjang pejabat lembaga peradilan yang terseret dalam kasus dugaan korupsi. Meskipun Ridwan diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi dalam kasus suap yang melibatkan mantan sekretaris Mahkamah Agung, MA, Hasbi Hasan, situasi ini memunculkan ironi yang tajam. Bagaimana tidak? Sebagai penjaga konstitusi, seorang hakim MK semestinya berada di garis terdepan dalam menegakkan hukum dan keadilan. Namun, kenyataan bahwa ia harus diperiksa oleh lembaga anti rasuah menunjukkan betapa mendalamnya akar persoalan di sistem hukum Indonesia. Pengakuan dari MK, tidak terkait sidang di MK.
Dalam keterangannya, juru bicara MK Eni Nurbaningsi menegaskan bahwa pemeriksaan Ridwan tidak berkaitan dengan tugasnya di Mahkamah Konstitusi, baik dalam persidangan perkara konstitusi maupun politik. Namun, fakta bahwa seorang hakim MK dipanggil untuk dimintai keterangan menunjukkan potensi keterlibatan dalam kasus-kasus yang mencoreng institusi hukum lainnya, seperti MA. Beliau menyampaikan bahwa ini berkaitan dengan masa jabatan sebelumnya di MA, bukan terkait tugasnya di MK saat ini, kata Eni di gedung MK, Jakarta. Dugaan keterkaitan dengan kasus MA. Ridwan Mansur, yang sebelumnya berkarier di MA sebelum menjadi hakim konstitusi, diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap yang menjerat mantan sekretaris MA, Hasbi Hasan. Dugaan adanya praktik korupsi di lembaga peradilan tertinggi seperti MA, yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan, kini menjadi sorotan. Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika, membenarkan bahwa penyidikan terhadap Ridwan bertujuan mengungkap keterlibatan pihak-pihak lain dalam perkara ini. Beliau diperiksa sebagai saksi untuk memperkuat bukti-bukti terkait kasus Hasbi Hasan, ujar Tessa dalam keterangan tertulis. Ironi yang menyayat, penegak hukum juga terseret. Kejadian ini menambah catatan suram dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia. Di satu sisi, KPK terus bekerja keras untuk memberantas korupsi. Namun, di sisi lain, lembaga-lembaga yang semestinya menjadi simbol keadilan justru terindikasi terseret dalam pusaran korupsi. Ini ironis. Hakim yang semestinya menjadi pilar keadilan kini harus menjalani pemeriksaan terkait dugaan korupsi, kata Agus Rahman, seorang pengamat hukum. Menurut Agus, situasi ini menunjukkan adanya celah besar dalam sistem rekrutmen dan pengawasan di lembaga peradilan. Integritas tidak cukup hanya diuji di awal jabatan. Pengawasan yang konsisten dan mekanisme check and balance sangat diperlukan untuk mencegah kasus seperti ini terjadi lagi, tegasnya. Kepercayaan publik yang semakin terkikis. Kasus ini juga memberikan dampak buruk terhadap kepercayaan masyarakat. Survei terbaru menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, termasuk MK dan MA, telah menurun drastis dalam beberapa tahun terakhir. Jika hakim saja terindikasi terlibat, bagaimana masyarakat bisa berharap pada sistem peradilan yang adil? Ujar Lestari, seorang warga Jakarta yang mengikuti perkembangan kasus ini. Momentum untuk berbenah. Meski memalukan, kasus ini seharusnya menjadi momentum untuk melakukan reformasi mendalam di tubuh lembaga peradilan. Pemerintah dan lembaga terkait perlu memperkuat sistem pengawasan, memperbaiki mekanisme rekrutmen, dan memastikan transparansi dalam setiap proses hukum. KPK juga diharapkan mampu menyelesaikan kasus ini hingga tuntas tanpa pandang bulu. Proses hukum yang adil dan transparan akan menjadi penentu apakah kasus ini dapat mengembalikan kepercayaan publik atau justru semakin memperburuk citra lembaga peradilan. Di atas gedung mulia, kota yang megah, menjaga keadilan tetap banyak tanpa salah. Tapi kini kabar berhembus tajam, hakim pun diperiksa, adakah yang kelam? Penegak hukum dipertanyakan, ditanya siapa kepercayaan. Ketika pengadu harus dijelajah, apa masih ada hukum yang gagal? Hakim diperiksa oleh penegak lainnya, apa ini sandiwara atau cerita nyata? Mana keadilan saat saling curiga? Kami rakyat hanya bisa bertanya. Palunya menghentak, suara menggema, namun dibalik itu apa semua sama? KPK dan hakim, dua wajah hukum, tapi mengapa terlihat seperti ranjau? Bagaimana kami bisa percaya jika penegak hukum pun saling menyapa? Di ruang interogasi bukan di meja, kami butuh keadilan bukan Allah. Hakim diperiksa oleh penegak lainnya, apa ini sandiwara atau cerita nyata? Di mana keadilan saat saling curiga? Kami rakyat hanya bisa bertanya. Bisa bertanya. Hakim diperiksa oleh penegak lainnya, apa ini sandiwara atau cerita nyata? Di mana keadilan saat saling curiga? Kami rakyat hukumnya bisa bertanya. Hakim diperiksa oleh penegak lainnya,
keadilan ternoda oleh tanda pertanyaan. Di mana cahaya di gedung-gedung tinggi ketika hukum sendiri saling menyidik. Hakim diperiksa oleh penegak lainnya. Apa ini sandiwara atau cerita nyata? Di mana keadilan saat saling curiga? Kami rakyat hanya bisa bertanya. Bangkitlah hukum dari ironi ini. Jangan biarkan rakyat terus merintih. Jika penegak hukum pun kehilangan arah, apa yang tersisa dari keadilan yang pasrah? Bisa bertanya. Bangkitlah hukum dari ironi ini. Jangan biarkan rakyat terus merintih. Jika penegak hukum pun kehilangan arah, apa yang tersisa dari keadilan yang pasrah?